Kerajinan limbah lunak kertas dan plastik. A. Prinsip, jenis, dan karakteristik kerajinan bahan limbah lunak. 1. Prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Kekayaan alam dan budaya Indonesia merupakan modal munculnya keberagaman produk kerajinan Indonesia. Kerajinan Indonesia yang unik dan memiliki ciri khas daerah setempat menjadi acuan yang dapat menjadi penyemangat dalam mengolah kerajinan dari bahan limbah organik ini. Kini kerajinan berfungsi juga sebagai hiasan baik interior maupun eksterior. Limbah sendiri dari tempat asalnya bisa beraneka ragam. Ada limbah rumah tangga, limbah pabrik, dan limbah dari suatu kegiatan tertentu. Limbah dikelompokkan menjadi 3 bagian berikut ini. 1. Berdasarkan wujudnya. Limbah dilihat dari fisiknya terdiri 1. Limbah gas. Limbah yang berbentuk gas. Contoh, karbon dioksida CO2, karbon monoksida CO, HCl, NO2, dan SO2. 2. Limbah cair. Limbah yang memiliki fisik berupa zat cair, misalnya air cucian, air hujan, rembesan AC, air sabun, dan minyak goreng buangan. 3. Limbah padat. Limbah yang berupa padat. Contoh, kotak kemasan, bungkus jajan, plastik, botol, kertas, kardus, dan bahan bekas. B. Berdasarkan sumbernya. 1. Limbah pertanian. Limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. 2. Limbah industri. Limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. 3. Limbah pertambangan. Limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan. 4. Limbah domestik. Limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan permukiman penduduk lain. C. Berdasarkan senyawanya. Berdasarkan senyawa, limbah dibagi lagi menjadi 2 jenis sebagai berikut. 1. Limbah organik. Limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Contohnya, kulit buah dan sayur, dan kotoran hewan. 2. Limbah anorganik. Limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Contohnya, plastik, beling, dan baja. 2. Jenis, karakteristik, dan pengolahan bahan limbah lunak. Limbah lunak adalah mengacu pada kata sifat lunak, yaitu limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Lunak ini dikategorikan dalam bentuk limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. A. Limbah lunak organik. Limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semua bagian tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Namun, semuanya harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu agar diperoleh bahan baku yang baik. Contohnya, daun-daun, kulit buah, kulit sayuran, batang tumbuhan, atau hasil olahan tumbuhan seperti kertas. Limbah lunak organik juga disebut dengan limbah basah. Penyebabnya karena limbah lunak ini termasuk sampai mempunyai kandungan air yang cukup tinggi dan mudah sekali membusuk jika tidak langsung diolah saat ingin dipergunakan kembali. Pengolahan limbah organik basah dapat dilakukan dengan cara pengeringan menggunakan sinar matahari langsung hingga kadar air dalam bahan limbah organik habis. Bahan limbah lunak organik yang sudah kering merupakan bahan baku yang nantinya dapat dibuat menjadi berbagai macam produk kerajinan. B. Limbah lunak anorganik. Limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk serta diolah dengan bahan yang sederhana. Sementara sifat dari limbah anorganik relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang lama. Limbah lunak anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik dari sampah rumah tangga. Contohnya plastik kemasan, kotak kemasan, kain perca, karet sintetis, dan styrofoam. Hampir semua limbah anorganik dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan dengan menggunakan alat yang sederhana.